Wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit wal adza, dan menyakiti hati orang yang kalian sedekahi. Dan itu Allah perumpamakan Bapak Ibu seperti apa? Mathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Orang-orang yang bersedekah tadi, kalau mereka mungkin-ungkit, majaminya bui, malakui, ibu ya, Bapak Ibu. Kalau sampai seperti itu yang kita lakukan, maka Allah bilang perumpamannya seperti batu licin yang di atasnya ada pasir atau tanah, setelah itu diguyur oleh hujan lebat. Baki kira Bapak Ibu kasih itu pasir tanah itu hilang sehilang-hilangnya, licin selicin-licinnya. Jadi tidak ada berguna di dunia dan sampai ke akhirat tidak akan ada gunanya untuk kita yang bersedekah tadi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh hari ini, walaupun dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, hujan, bahkan mungkin ada tempat lain saya di hujannya lebih lebat gitu ya. Tapi alhamdulillah itu semua tidak melunturkan semangat kita menuju rumah Allah, dan insya Allah Bapak Ibu, dalam kaidah qawaidul fiqhiyah, amalan itu dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung al-masyaqqah, tergantung tingkat kesulitannya. Kalaulah hari cerah-cerah saja, jarak rumah sangat dekat, pahalanya 10 misalkan. Tapi kalaulah hari hujan badai, dingin luar biasa, jarak rumah agak jauh pula, tapi usahakan dengan tingkat kesulitan seperti itu, insya Allah pahalanya lebih daripada yang 10 tadi. Maka bersyukur kita Bapak Ibu, di subuh hari ini masih Allah kuatkan tekad kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai salam cinta ini pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai pada kita umur ke zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jumlatul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Satu tema tentang sedekah sampai 266. Kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ila akhir ayat. Kembali Bapak Ibu, kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Rasulullah SAW, ketika memberikan sesuatu, menginfokan sesuatu, pasti ada dua isi Bapak Ibu, dua pembahasan yang dibahas oleh Nabi SAW. Yang pertama itu adalah Bashir, yang kedua itu adalah Nadhir. Bashir itu kabar gembira, fadilah. Ya Bapak Ibu, pasti Nabi SAW sering menyampaikan hal itu. Allah pun juga seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala paham manusia itu secara natural pasti nio diupah. Pasti nio dia hadiah. Kalau ambo merajaan kau ya Allah, apa hadiahnya Allah? Kalau ambo merajaan kau ya Allah, apa pahalanya Allah? Apa fadilahnya Allah? Seperti itulah naturalnya, dan Allah serta Rasulnya juga paham akan hal itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, banyak Bashir daripada Nadhir, ya, kabar gembira. Sedangkan Nadhir itu adalah kabar peringatan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita dalam beramal itu tetap berhati-hati. Dan dalam hal ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang kabar gembira dan kabar peringatan untuk amalan sedekah. Kita ulang sedikit Bapak Ibu, perumpamaan Bapak Ibu ya, orang-orang yang bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, kabar gembiranya untuk kita yang sering dan istiqomah bersedekah, itu Allah memakan seperti orang yang menanam satu buah biji,
satu biji menumbuhkan 7 tangkai, dan satu tangkai menghasilkan 100 buah. Artinya Bapak Ibu, kabar gembiranya bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, pasti wahai hambaku, kalau kalian sedekah jalanku, kata Allah, akan aku balas 700 kali lipat Bapak Ibu. Ini kabar gembiranya, ya. Terus lanjutannya Bapak Ibu, ayat 262-nya. Orang-orang alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang bersedekah jalanku, kata Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Kemudian ketika bersedekah tidak mengiringi sedekahnya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang disedekahi. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka di akhirat nanti tidak ada rasa takut dan rasa bersedih di akhirat nanti. Artinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dipastikan akan memberikan pahala kepada kita. Terlepas dari apakah sudah ikhlas atau belum, itu dipastikan Allah akan dikasih Allah pahalanya 700 kali lipat. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, hati-hati. Ya, Allah justru nggak bilang itu Bapak Ibu. Hati-hati kalau kalian tidak ikhlas. Enggak, Allah nggak bilang itu. Hati-hati kalau kalian itu ria. Hati-hati kalau kalian ini dan itu dan segala macam. Enggak. Tapi Allah justru bilang kepada kita, hati-hati kalau kalian sedekah kepada orang, kepada manusia, kepada masjid, jaga perasaan mereka. Jadi nggak perlu kita kata Allah, nggak perlu kita urus orang yang bersedekah itu apakah dia ikhlas atau tidak, karena itu adalah urusan Allah dengan hambanya. Tapi sesama hamba kita harus berhati-hati. Kalaulah ada Bapak Ibu uangnya sedekah ke orang, uangnya modal usaha untuk orang, dan ikhlas karena tadi sedekah gitu Bapak Ibu, ya, bukan pinjaman gitu, ya, sedekah membantunya. Setelah itu mungkin kalau ndak awas tolong, kalau ndak bantu, masuk kritis dulu, masuk panceklik dulu, dan segala macam, maka itu Bapak Ibu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas dan ikhlas mah itu Allah yang nilai. Tapi dalam ayat ini Bapak Ibu, justru Allah milih bukan tentang ikhlas dan tidak ikhlas kepada Allah, tapi Bapak Ibu tentang bagaimana kita bersikap kepada orang yang kita sedekahi. Semuanya Bapak Ibu, ya. Dari pimpinan kepada bawahan, dari bos kepada karyawan, termasuk dari orang tua kepada anak sekalipun. Jadi kalau Bapak Ibu, kalaulah sebanyak itu bersedekah pada nawa, ya sedekah nama Ibu Pak. Dari ketek gadangan, makan minumnya, sekolahnya, segala macam, bahkan kalau usaha wak modalan lain, ya ikhlas Bu Pak, ikhlas Pak. Tapi jangan sampai tadi manna wala adza, wa ungki ala suksesnya ungki itu, atau kalau gagalnya wak kece-kecean juga lain, sampai menyakiti hati mereka. Maka lanjutkan Allah, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha. Perkataan yang baik yang mengandung doa dan memaafkan kepada orang yang kita sedekahi tadi, itu lebih baik pada sedekah yang diikuti dengan mengiringi menyakiti. Misalkan Bapak Ibu, kalau modalkan orang berusaha dalam niat sedekah, kironya berhasil, nah, jangan disabi-sabi, jangan diungki-ungki, jangan dikece-kecean. Atau enggak, kironya gagal, nah, kan Allah ambo modalan bana, lah ambo sedekah bana, ndak yo sukses, nah pakai cek-kecean, nah, itu juga menyakiti hati orang yang kita sedekahi. Maka Bapak Ibu tipsnya, kalau melakukan amal kebaikan, kerjakan, lupakan. Bapak Ibu, kerjakan, lupakan. Jangan pernah diengek kebaikan kepada orang lain. Insya Allah. Dan ayat selanjutnya Bapak Ibu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit wal adza, dan menyakiti hati orang yang kalian sedekahi. Dan itu Allah perumpamakan Bapak Ibu seperti apa? Mathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Orang-orang yang bersedekah tadi, kalau mereka mungkin-mungkin majaminya bui malakui, ibu ya, Bapak Ibu, kalau sampai seperti itu yang kita lakukan, maka Allah bilang perumpamannya seperti batu licin yang di atasnya ada pasir atau tanah, setelah itu diguyur oleh hujan lebat.
Baki kira Bapak Ibu kasih tuh pasir tanah tuh hilang sehilang-hilangnya, licin selicin-licinnya. Jadi tidak ada berguna di dunia dan sampai ke akhirat tidak akan ada gunanya untuk kita yang bersedekah tadi. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, melalui kabar gembira dan kabar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah ini, mari sama-sama. Kabar gembiranya memotivasi kita untuk senantiasa bersedekah, dan kabar peringatannya mewanti-wanti kita, memberikan kehati-hatian kepada kita supaya kita menghindari peringatan tadi, yaitu mengungkit-ungkit dan menyebut sedekah kita kepada orang yang kita sedekahi. Lanjutnya Bapak Ibu, ini sepaket Bapak Ibu ya, lebih kurang 6 ayat ini sepaket ya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha mardatillah. Dan sebaliknya Bapak Ibu, orang-orang kata Allah yang berinfak di jalan Allah dengan pasti tadi 700 kali lipat, ditambah lagi dia sedekah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk memperteguh jiwa mereka, maka mereka kata Allah seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buah-buahan yang berkali lipat. Jika hujan lebat pun tidak datang, hujan tidak datang menyiraminya, maka embun pagi pun memadai sekali untuk menyuburkan tanaman tersebut. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu, kalaulah kita sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridha Allah, sekalipun Bapak Ibu sedekah tadi wak tanam di puncak gunung nan karyang di tampenan tinggi sampai dijangkau orang, yang kalau disiram pun paling yang menyiram hujan. Kalau hujan labe luar biasa Bapak Ibu, pahalanya berkali lipat, hasilnya berkali lipat. Kalaupun tidak hujan kata Allah, minimal embun pagi akan menyuburkan tanaman tersebut. Artinya Bapak Ibu, di sini Allah mengingatkan kembali kepada kita, kalau bisa hambaku bersedekahlah kalian mengharapkan ridhoku kata Allah Subhanahu wa taala. Urusan sama manusia berlepas dirilah kita. Lah sedekah orang lah berlepas diri. Awak modal orang kalau mau sedekah berlepas diri. Jangan dikana-kana, jangan ngenge. Tapi harus kita ingat adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya unik Bapak Ibu. Ini luar biasa nih ayat selanjutnya ya. Ayawaddu ahadukum an takunahu jannatum min nakhili wa anab. Justru di sini dibayangkan Bapak Ibu, adakah kata Allah ditanya kepada kita, kalian wahai orang-orang beriman, di antara kalian semua menginginkan rumah yang di bawahnya ada kebun-kebun kurma, ada anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, memiliki banyak buah-buahan, ya. Kemudian mereka sudah sampai di masa tua mereka, memiliki keturunan yang banyak, anak yang soleh, solehah. Lalu kebun itu datang angin yang kencang dan angin yang mengandung api, sehingga terbakarlah semua kebun-kebun tadi. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada kalian agar kalian memikirkannya, la'allakum tatafakkarun. Ini artinya Bapak Ibu, segala macam ya, ini perumpamaan Bapak Ibu ya, perumpamaan surga tadi, rumah yang bagus tadi, ada sungai dalam rumahnya. Ya pengen kayak gitu Bu, masa tua ingin Pak nak punya rumah, ada kebun sengene dari kayak rumah, ada sawah, ada ladang, ada lo ternak ayam, ada ternak ikan. Jadi senang Bu Pak, slow living kalau kecil orang kini ya, slow living kalau masa tua tuh. Yo senang Bapak Ibu kayak itu. Yo itu gambaran orang-orang yang dari masa mudanya sampai masa tuanya bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri kabar peringatan lagi Pak. Kalau seandainya sedekah tadi diikuti dengan menyebut-nyebut, menyakiti hati orang disedekahi, itu sama seperti tadi. Allah wa tanam, Allah wa bangun rumah wa, bangun kebun wa, bangun sungai, bangun air, dan pokoknya lama sanang rumah itulah. Tapi setelah itu wa kece-kecean, wa ungki-ungki ke orang sedekahi, itu permainan seperti tadi. Seperti kebun yang indah tadi, dilewati angin yang kencang serta mengandung api, dan semuanya terbakar hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, Jumratul Mukminin rahmatullah, itu Bapak Ibu satu paket Bapak Ibu ya, ayat 261 sampai 266 Al-Baqarah, silahkan dibaca lagi. Itu adalah basyir dan nazir dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya memberikan rasa takut kepada kita, tapi justru memberikan motivasi Bapak Ibu kepada kita. Kalaulah beramal, kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan justru juga ada rasa takut
kiranya amal kita diterima atau tidak. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita terus mengevaluasi, mengingat-ingat kebaikan kita agar jangan sampai batal sedekah kita, amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu bagi yang menyampaikan dan Bapak Ibu yang mendengarkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.